raihlah tempatmu di surga. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, senang bisa berjumpa kembali dengan Anda, walaupun hanya lewat live streaming pada pagi hari ini. Tapi ingin kukatakan dan kuyakinkan engkau, sekudus apapun seorang malaikat, tapi tak pernah diizinkan oleh Allah untuk menempati tempatmu di surga. Pernyataan ini hanya mau mengatakan bahwa kerinduan terdalam dari Allah Bapa adalah agar suatu waktu engkau dan aku yang adalah putra-putrinya mendapatkan atau menempati tempat itu. Tetapi tempat itu tidak didapatkan secara otomatis. Percaya saja kepada Tuhan dan selesai. Bukan, saudara-saudariku. Tempat itu harus diperjuangkan lewat pertobatan dan lewat perbuatan baik. Para sahabat sekalian, akhir-akhir ini kita di Indonesia kadang dibuat kuping kita merah mendengarkan pernyataan seperti ini. Ada orang-orang yang mengklaim diri sebagai penentu atau tangan kanan Allah, sehingga mereka bisa menentukan manakah tipe orang yang masuk surga dan manakah tipe orang yang masuk neraka. Bahkan mereka berargumen bahwa, terutama kepada kita orang-orang Kristen, sekudus dan sebaik apapun seorang Kristen, dia tidak akan masuk surga. Tempatnya adalah neraka jahanam. Tapi seburuk dan sejahat apapun mereka, tetapi dengan label yang mereka sandang, maka mereka bisa masuk surga lurus-lurus tanpa seleksi. Mendengarkan kata-kata dan argumen seperti ini, apakah kita harus marah? Jangan. Jangan pernah marah. Karena Yesus yang adalah juru selamat kita telah menasihati kita. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan pagi hari ini kutegaskan kepada Anda sekalian sebagai orang-orang Kristen, bahwa tidak ada seorang nabi pun dalam agama apapun yang ketika datang membawa kabar sukacita di dunia ini, dia berani mengatakan, "Akulah Tuhan." Dia tidak berani mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran," atau apapun itu. Mereka hanyalah orang-orang yang bisa menunjuk surga dan cara-cara untuk mencapai surga. Tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang pernah ke surga atau tinggal di surga. Lalu bagaimana dengan Yesus kita? Ketika Yesus datang ke dunia dalam peristiwa di Gunung Tabor atau pembaptisan di Sungai Yordan, kita mendengarkan suara surgawi yang mengatakan, "Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan apa yang kita dengarkan pagi hari ini mau menegaskan siapakah dia. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus, sekali lagi, hanya Yesusmu dan Yesusku, Yesus kita sekalian, yang mengatakan dengan jelas, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tentunya semua orang ingin masuk surga. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita mencapai surga? Dan ini Anda tidak temukan jawaban yang pasti dalam agama lain.
tetapi dalam kekristenan ada kepastian. Karena siapa yang memberikan kepastian itu? Yang memberikan kepastian itu adalah Yesus sendiri. Yesus itu siapa? Dia adalah Putra Allah, dia pernah tinggal di surga, dia datang ke dunia, dan dia kembali lagi ke surga. Karena itu dalam Injil tentang rumah Bapa dia mengatakan, hari ini kita mendengarkan lagi, aku akan pergi ke sana, aku akan menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah tersedia, aku akan datang membawa kamu supaya kamu tinggal di tempat di mana aku berada. Yesus pagi hari ini memberikan kepastian. Iman bukan sesuatu yang harus dikompromi. Iman bukan sesuatu yang tidak pasti, tapi iman adalah sebuah kepastian dan hanya Yesuslah yang memberikan kepastian itu. Para sahabat sekalian, sekarang pertanyaannya adalah, siapakah kita sampai kita dipilih untuk mendapatkan tempat di surga itu? Maka bacaan yang kedua dari surat Rasul Petrus, dia menjelaskan atau memberikan jawaban. Kamu adalah batu-batu yang hidup. Batu-batu yang darinya kerajaan Allah akan dibentuk, akan dibangun. Bersyukurlah bahwa kita adalah batu-batu yang hidup itu. Tapi kadang kita melihat diri kita sendiri dan harus pagi ini bertanya, jenis batu seperti apakah aku ini? Apakah aku ini adalah batu sandungan? Ataukah seperti Yesus yang adalah batu penjuru? Apakah aku ini adalah batu yang berlumur dosa? Apakah aku ini adalah kerikil, batu-batu kerikil yang tajam karena kata-kata kita, karena perbuatan-perbuatan kita yang jahat? Ataukah kita ini biasa dicap sebagai orang kepala batu, keras kepala? Maka kadang kita membutuhkan Yesus untuk memecahkan keras kepala kita dengan firman-Nya, dan firman-Nya adalah pagi ini dia memberikan kepastian kepada kita. Lalu pertanyaan berikut adalah, apa yang harus kita perbuat untuk mencapai surga? Bacaan pertama memberikan jawaban bahwa cara hidup orang Kristen perdana yang dari kepunyaan mereka menyerahkan kepada rasul-rasul, kemudian dibagikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan, yang memerlukan, yang miskin, yang lapar, dan lain sebagainya. Tapi pagi hari ini, secara khusus kita mendengarkan diberikan kepada janda-janda. Jangan lupa juga ada duda-duda di sana. Tapi kadang ketika dalam hidup, kadang kita ketika bergaul dengan janda-janda atau duda-duda kaya, banyak kita ambil keuntungan dari mereka, bukan memberikan pelayanan. Jadi bergaul dengan mereka hanya supaya kita mendapatkan keuntungan semata. Dan ini tidak boleh. Ingat, firman Tuhan mengatakan, suami atau istri para janda dan duda adalah Tuhan sendiri. Sekali Anda melukai hati mereka, maka Tuhanlah yang akan menjadi pembela mereka. Karena itu, para sahabat sekalian, pagi hari ini, kukatakan sekali lagi, berbanggalah sebagai orang Kristen, karena kamu mempunyai tempat di surga. Dan akhirnya kukatakan kepadamu, kalau selama hidup masih terberi kepadamu, esok kita masih hidup, lusa, bulan depan, dan lain sebagainya, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kudusnya kita, tapi ini karena kemurahan hati Allah. Dia masih memberikan kesempatan, memperpanjang waktu hidup kita, supaya apa? Supaya bertobat dan berbuat baik. Karena kalau Anda tidak bertobat saat ini, maka kematian menjemput
di sana tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Dan saya membayangkan bahwa ketika Anda tidak bertobat dan masuk dalam pengadilan ilahi, mungkin saja Anda akan bernyanyi, ampunilah Tuhan dan kasihani. Tapi Tuhan akan menjawab, terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Jangan sampai terlambat, bertobatlah dan berbuat baiklah. Semoga demikian.